Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Wow, semangat sekali. Walaupun Indonesia sekarang sedang dilanda musibah, yaitu adanya virus corona. Kita berharap semoga virus corona ini cepat berlalu dan tidak menghalangi sukacita kita untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Kakak mengajak kalian semua yang ada di rumah, beserta juga kakak di sini, kita memuji nama Tuhan. Hari ini merasa bahagia.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik-baik ya. Semoga adik-adik tetap bisa jaga kesehatan walaupun pada hari ini kita hanya bisa menonton dari rumah. Tapi kakak berharap semuanya tidak mengurangi rasa sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh ya kak, hari ini kita mau merayakan hari apa ya? Nah, kita hari ini merayakan Hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus sudah kakak ceritakan ya kemarin di video Jumat hari. Oh, seperti itu ya kak. Berarti hari ini kita mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yaps, benar sekali. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menayangkan video tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ditonton baik-baik ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah menonton bagaimana cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu disiksa, dicambuk, ditendang oleh para prajurit sampai badannya penuh dengan luka-luka. Wah, luar biasa sekali ya Kak, Tuhan Yesus kita. Setelah dia mengalami siksaan untuk menebus dosa kita, dia pun bangkit pada hari yang ketiga yang kita sebut dengan Paskah.
Dengan bangkitnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dan sangat berkuasa, dan dengan kebangkitannya kita dimenangkan dari dosa. Nah, adik-adik, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus bersikap baik seperti yang dijelaskan Kamiya tadi. Kiranya dengan cerita yang kalian sudah tonton, yang sudah Kamiya jelaskan tadi juga, itu semakin membuat kita sadar, semakin membuat kita cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Dan Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang sembah dan kerajaan surga, segala puji dan syukur kami nyatakan hadirat Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang melukiskan yang sungguh luar biasa ini. Kami mau bersyukur Tuhan buat keluarga yang masih boleh ada di tengah-tengah kami yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang untuk orang tua kami Tuhan, untuk keluarga kami, supaya keluarga kami selalu di bawah lindungan Tuhan dan dapat menjadi orang tua yang menjadi panutan buat kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami boleh bersekolah, kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami pelajari di sekolah ataupun di dalam iman kami semakin juga bertumbuh Tuhan, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami juga semakin menjadi anak-anak yang pandai, yang menghargai orang tua, yang takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau banggakan keluarga kami lebih lagi dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, di mana pada saat ini sedang merawatnya wabah virus corona Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau memberkati kami semua dengan perlindungan-Mu supaya kami terjaga, terlindungi Tuhan dari virus-virus yang ada ini. Engkau memberkati juga tenaga medis Tuhan yang pada saat ini menjadi garda terdepan untuk menolong kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pakai mereka semua untuk juga selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk merawat orang-orang yang sakit Tuhan Yesus. Biarlah kami juga anak-anak ini boleh tetap berada di rumah, boleh mendengarkan program pemerintah Tuhan sehingga virus corona ini dapat terselesaikan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa meskipun saat ini sedang maraknya virus corona ini, biarlah kami juga tetap semakin kuat iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau andalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Karena kami percaya di saat kami mau andalkan Tuhan, hidup kami menjadi luar biasa. Kami mau satukan doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, kita akan mengakhiri sekolah kita. Kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu I Love You Jesus.